Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, termasuk nikmat yang pada malam hari ini kita terima, yakni kita mendapatkan rahmat hujan. Dan potensi ketika hujan turun, potensi terkabulkan doa itu lebih besar. Maka manfaatkan ketika hujan turun, apalagi hujan deras, berdoalah. Berdoalah apa yang kita inginkan, mudah-mudahan Allah ijabahi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan juga kepada kita semua yang senantiasa istiqamah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mari kita doakan Bapak Ikhwan Nur Hadi, Ketua PDM Kabupaten Kediri, yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya, sembuh dengan sembuh total. Kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya washfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadir saqama. Amin 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 ya rabbal alamin. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang ingin kita kaji pada malam hari ini adalah amalan masru'. Masru' itu yang disyariatkan, amalan sunnah dan amalan bid'ah di bulan Rajab. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
menjelang bulan Rajab atau di awal-awal bulan Rajab, kita sering mendapatkan postingan-postingan, baik itu dari WhatsApp, di Instagram, kemudian di Facebook, serta di media sosial yang lain, yang di situ mengabarkan bahwa siapa yang mengabarkan akan kedatangan bulan Rajab, maka haram baginya masuk neraka. Nah, ini kira-kira hadis atau bukan, Bapak Ibu sekalian? Ciri-ciri hadis yang maudhu' palsu itu pahalanya bombastis, amalannya sakwitik, amalannya kecil tapi pahalanya dahsyat sekali. Nah, ternyata ini adalah hadis maudhu'. Hadis maudhu' ini termuat di antaranya adalah di dalam kitab Al-Mawdu'at. Ibnul Jauzi menyebutkan berkait dengan kedatangan bulan Rajab itu yang harus disampaikan, dikatakan di dalam kitabnya, man basaron nas bikudumi rajabin haramallah jasadahu anin nar alan nar. Ya. Barang siapa yang memberikan kabar gembira kepada orang lain tentang kedatangan bulan Rajab, maka Allah mengharamkan tubuhnya dari api neraka. Umpama tenane jadi ya enak wis ya. Jadi kita mesti semangat untuk mengabarkan seperti itu. Wis gak usah amalan sing macam-macam, tapi cukup mengabarkan seperti itu, ya kita dijamin haram jasad kita masuk neraka. Nah, ini ternyata hadisnya hadis maudhu' atau hadis palsu. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitabnya Tabyin Al-Ajab, beliau menegaskan tidak ada dalil yang sahih berkait dengan anjuran memberikan kabar gembira tentang bulan Rajab dengan jaminan tertentu seperti pengharaman dari api neraka. Ini tidak benar. Bahayanya lagi apa? Bahayanya lagi kalau kita menerima postingan ini, lantas kemudian kita memosting secara berantai. Ya biasa nih, lek dapat postingan kemudian dikirim ulang ke tempat grup-grup yang lain. Bahayanya apa? Kalau itu bukan dari Nabi, ternyata itu dinisbahkan pada Nabi, maka mendapatkan dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Muslim mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan fa yatawabba maq'aduhu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama Rasul, atas nama Nabi, itu bukan dari Nabi, itu bukan hadis dari Nabi, kemudian ternyata dikatakan itu dari Nabi, apalagi dilakukan dengan sengaja, maka siap-siap untuk menempati tempat duduknya di neraka. Ini kan luar biasa. Kalau kita tidak hati-hati, gampang nge-share, apalagi masalah agama seperti ini, bahayanya apa? Khawatirnya akan menjadi apa, Pak? Menjadi dosa jariah. Karena apa? Ketika itu kita posting, kita kirim ulang ke grup-grup, lantas kemudian diyakinin dan diamalkan oleh orang-orang yang menerima postingan, kita juga akan mendapatkan kena dosa. Maka waspada, berhati-hatilah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lantas apakah ada keutamaan bulan Rajab secara khusus? Ternyata amalan berkait dengan keutamaan bulan Rajab secara khusus itu diteliti oleh para pakar hadis. Ya, para pakar hadis ternyata itu tidak ada
hadisnya itu adalah kebanyakan adalah hadis maudhu'. Nanti akan kita sampaikan berkaitan hadis maudhu' berkaitan dengan amalan-amalan di seputar bulan Rajab. Misalkan adanya sholat rogoib, sholat yang dilakukan di malam Jumat pertama di bulan Rajab, melaksanakan sholat 12 rakaat. 12 rakaat, tiap rakaat diantaranya membaca Al-Fatihah, kemudian juga Al-Ikhlas 100, las tiap rakaat. Di antaranya seperti itu. Itu hadisnya hadis palsu. Kemudian puasa sunnah yang khusus berkait dengan masalah bulan Rajab ternyata juga hadisnya hadis palsu. Siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka sama dengan dia berpuasa 1 bulan. Ada yang mengatakan 1 tahun. Kemudian siapa yang berpuasa 3 hari, kemudian pahalanya sekian, dan seterusnya. Nanti akan kita bongkar di bagian akhir. Di kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dan dimasukkan itu adalah hadis-hadis yang maudhu' atau hadis-hadis palsu. Nah, lantas berarti dengan demikian apakah tidak ada keutamaan? Keutamaan secara umum ada. Secara khusus tidak ada, secara umum ada. Dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, ayatnya ayat 36. Karena bulan Rajab itu termasuk Ashhurul Hurum, termasuk dari salah satu bulan haram, bulan yang Allah muliakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayatnya ayat 36. Allah berfirman, "Inna iddatasy syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tatlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 4 bulan itu apa? Lantas kemudian dijelaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadis Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang dimaksud 4 bulan itu sebagaimana tersebut di dalam hadis Bukhari, ya. As-sanatu isna asyara sahrun. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyat. Ya. 3 bulan itu berturut-turut. Bulan yang berturut-turut itu apa? Ya, ini adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, dan kemudian wal Muharram, dan bulan Muharram. Wa Rajabun muhdar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan satunya adalah terpisah, yakni adalah bulan Rajab yang tempatnya antara Jumada wa Sya'ban. Inilah yang Rasulullah sampaikan penjelasan berkait dengan 4 bulan tersebut. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nah, lantas kemudian di ayat ini dijelaskan berkaitan dengan penafsiran fala tadlimu fina anfusakum. Dijelaskan di dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' lil Ahkamil Quran, ini di jilid 8 halamannya 195. Beliau menjelaskan waqala fi ayatihi fala tadlimu fiinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim atau menganiaya diri kamu sendiri. Lantas kemudian Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya bulan-bulan haram adalah waktu yang sangat istimewa. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada umat Islam untuk menjaga diri mereka dari perbuatan dosa, ya, dari perbuatan dosa. Dan jika amal kebaikan dilakukan di bulan-bulan ini, pahalanya akan dilipat gandakan lebih besar daripada bulan yang lain. Nah, ini penegasan di dalam kitab tafsir Qurtubi. Demikian juga Ibnu Katsir sama menjelaskan berkait dengan masalah tersebut. Kemudian Ibnu Rajab pun menjelaskan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, berkaitan dengan ayat surat At-Taubah ayat 36. Ibnu Rajab menjelaskan waqad warada anal hasanata tudhaifu fil ashhuril hurum kama ana sayyi'ah fiha a'dhamu, ya, wisran, ya, wisran as-sayyi'ati fi ghairiha. Jadi dijelaskan, Ibnu Rajab menjelaskan telah disebutkan bahwa kebaikan di bulan-bulan haram itu akan dilipat gandakan oleh Allah, sebagaimana dosa-dosa di bulan-bulan haram itu lebih besar timbang, ya, daripada dosa-dosa di bulan-bulan lainnya. Sehingga ternyata para mufassir, para ulama menjelaskan bahwa bulan-bulan haram termasuk bulan Rajab itu adalah bulan yang istimewa, bulan yang mulia. Makanya ini dikatakan keutamaan secara umum seperti itu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian amalan masru', ya, amalan masru' atau yang disyariatkan atau sunnah, ya, yang hendaklah dilakukan di bulan Rajab ini apa? Ya. Nah, menurut pandangan tarjih Muhammadiyah, amalan sunnah yang dilakukan di bulan Rajab ini tetap berlandaskan pada dalil-dalil yang sahih dan tidak mengkhususkan amalan tertentu tanpa dasar yang jelas dari Al-Quran atau hadis yang sahih. Jadi Muhammadiyah itu cenderung sangat hati-hati terhadap amalan yang tidak memiliki landasan kuat di dalam syariat Islam. Nah, apa saja? Ya, barangkali diantaranya nanti bisa dilihat di Fatwa Tarjih di jilid 2. Dan juga yang dimuat juga dalam Suara Muhammadiyah berkaitan dengan amalan-amalan masru', amalan-amalan sunnah, ya, yang dilakukan di bulan Rajab ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah meningkatkan amal ibadah secara umum. Jadi amalan ibadah secara umum itu ya bisa sholat, kemudian puasa sunnah, ya, kemudian membaca Al-Quran, zikir, dan doa. Ini dapat dilakukan kapan saja
termasuk di dalam bulan Rajab ini. Nah, amalan-amalan tersebut ketika dilakukan di luar 4 bulan haram, termasuk di luar bulan Rajab, maka mendapatkan pahala, ya, pahala yang besar. Tetapi ketika dilakukan di bulan Rajab, maka pahalanya lebih besar lagi. Karena apa? Karena sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36 dijelaskan oleh para mufassir, para ulama, bahwa 4 bulan yang Allah muliakan, siapa yang beramal itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga didasarkan motivasi yang Allah memberikan motivasi untuk senantiasa, ya, meningkatkan amal ibadah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48, fastabiqul khairat. Ya. Ya. Jadi hendaklah berlomba-lombalah kamu di dalam kebajikan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum apapun amal soleh, amal kebajikan yang dilakukan di bulan Rajab ini akan Allah lipat gandakan pahalanya. Nah, kemudian yang kedua, ya, sebagaimana di dalam tarjih dikatakan, yang kedua adalah melaksanakan melaksanakan puasa sunnah. Puasa sunnah secara khusus di bulan Rajab itu memang itu tidak ada dalil yang sahih, tetapi dalil yang digunakan rata-rata adalah memang dalil yang maudhu', ya, dalil yang maudhu' atau palsu. Nah, di tarjih Muhammadiyah, ya, kita adalah memang dianjurkan puasa sunnah di bulan Rajab, tetapi tidak mengkhususkan hari tertentu dengan keyakinan adanya keutamaan khusus untuk puasa di bulan Rajab. Nah, puasa yang dianjurkan apa? Yang dianjurkan diantaranya adalah puasa Senin Kemis, yang memang itu tegas-tegas ada syariatnya, telah subut di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga puasa Yaumil Bid, puasa tengah bulan, tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah. Ya. Kemudian juga puasa, yakni adalah puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Itu bisa kita lakukan di mana itu perintahnya adalah tegas. Ketika dilakukan di luar bulan Asyhurul Hurum tadi, pahalanya banyak, tetapi lebih banyak, lebih berlipat ganda ketika dilakukan di bulan haram, termasuk di bulan Rajab. Di dalam satu hadis sahih berkaitan dengan puasa Senin Kemis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya, tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis, ya, fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaim. Amalan akan diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis, ya. Maka aku suka jika amalanku diperlihatkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Jadi amalan itu diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis, ya. Maka aku senang kalau amalan itu diperlihatkan dalam keadaan puasa. Jadi ketika amalan tersebut itu sudah dikirimkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah ingin ketika
hal tersebut ya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya amalan-amalannya, maka ia menginginkan agar ia dalam kondisi berpuasa, sehingga puasa Senin Kemis itu adalah menjadi sunnah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladankan. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah boleh ataukah haruskah puasa Senin Kemis itu diawali dengan Senin dulu? Apakah harus seperti itu? Tidak. Kamis dulu juga bisa. Berarti Kamis, Senin dan seterusnya. Itu dilakukan ya di tiap seminggu sekali, setiap hari Senin dan Kamis, maka disunahkan kita untuk berpuasa. Kemudian juga puasa Yaumil Bid. Puasa Yaumil Bid ini juga disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Rasulullah bersabda, "Ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yasumu salasata ayyamin min kulli sahrin ayyamul bidha." Ya. Jadi Rasulullah berpuasa 3 hari setiap bulan, yakni adalah puasa mutih tanggal 13, 14, 15 ini setiap bulan atau puasa di pertengahan bulan. Tetapi orang Jawa kadang-kadang itu salah paham yang disebut Yaumil Bid, ya, Shaumul Bid atau Ayyamul Bid, bahwa puasa mutih itu adalah puasa di mana puasa yang ia itu tidak makan kecuali apa Pak? Nasi ya, kecuali ya sebangsa itu. Jadi misalkan mutih itu ada berapa? Misalkan ada yang 40 hari, ada yang 10 hari, ya, dan seterusnya. Puasa-puasa mutih kalau dalam pandangan orang-orang Jawa, ya, seperti itu. Nah, itu tidak benar. Yang dimaksud Yaumul Bid atau Ayyamul Bid itu puasa setiap pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15. Nah, pahalanya apa? Di dalam hadis sahih ya yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Albani, ketika Rasulullah ditanya berkaitan dengan keutamaan Ayyamul Bid itu adalah fa innalahu misla siyami sannah, maka sesungguhnya orang yang melaksanakan Yaumul Bid 3 hari setiap bulan itu dilakukan setiap bulan 3 hari itu sama dengan puasa 1 tahun. 1 tahun. Di dalam hadis sahih itu setiap perbuatan itu dilipat gandakan 10 kali. Sehingga ketika melaksanakan puasa Yaumul Bid 3 hari itu berarti 3 kali 10 ya sama dengan 30 hari atau 1 bulan. Kalau itu dilakukan tiap bulan, maka sama dengan dia berpuasa 1 tahun. Jadi ketika itu dilakukan tiap bulan melakukan 3 hari, itu sama dengan berpuasa 1 tahun. Kemudian yang ketiga yang disunahkan ya, yang ini yang dijelaskan di tarjih itu adalah puasa Nabi Daud ya. Sehari puasa, sehari berbuka. Dan ini adalah puasa yang paling top, paling istimewa di antara puasa-puasa yang lain ya. Ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya. Kalau mampu berpuasa ya monggo, itu malah lebih hebat, lebih bagus. Kalau tidak bisa mampu itu diturunkan, sudah puasa Senin Kamis ataukah puasa Yaumil Bid ya, ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian
dijelaskan di tarjih itu tidak mengkhususkan sholat tertentu, ya, tidak mengkhususkan sholat tertentu. Artinya yang dilakukan itu adalah memang adalah sholat yang betul-betul memang ada syariatnya. Misalkan sholat malam, karena sholat malam itu adalah sholat sunnah yang utama, ya, yang utama dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa melakukan sholat malam. Para sahabat Nabi juga demikian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang melakukan di pertengahan malam, kadang di awal malam. Tetapi yang terbanyak itu adalah Rasulullah lakukan adalah di akhir malam atau di sepertiga malam. Nah, ini para sahabat sendiri ternyata berbeda-beda, artinya sesuai dengan kemampuan. Meskipun utamanya adalah di sepertiga malam, karena malaikat itu turun. Ya, turun di sepertiga malam itu untuk dia itu Rabb kita turun untuk mengabulkan doa-doa dari hamba-hambanya yang meminta. Siapa yang meminta, maka Allah akan kabulkan. Itu lebih utama seperti itu. Misalkan saja sahabat Abu Bakar itu orang yang sangat hati-hati, khawatir kalau tidak bisa bangun malam, akhirnya sholat di awal malam. Kemudian Umar bin Khattab, orang yang kuat, yakin bisa bangun di pertengahan atau sepertiga malam, beliau melakukan di akhir malam atau di sepertiga malam, ya, karena orang kuat. Rasulullah pun mencontohkan itu semua. Jadi kalau kita sedang capek Bapak Ibu, wis kerja wis aja wis kuwesel, iki kok alamat lek gak ndang sholat biasanya bablas sampai subuh. Akhirnya setelah isya atau istirahat sebentar, kemudian sekitar jam 9 atau 10 wis sadurunge bubuk, ya, kemudian lantas melaksanakan sholat. Bisa melakukan sholat 2 rakaat untuk syafa' lain, kemudian setelah itu witir, ya, witir. Bisa langsung ditutup dengan witir. Terus bagaimana kalau nanti bangun? Kalau nanti bangun itu silahkan melakukan 2 atau syafa'. Ini dalam bahasanya syafa' itu sholat yang genap. Kemudian setelah itu adalah tidak perlu witir lagi. Karena Rasulullah mengatakan la witroni fil lailah, tidak ada 2 witir dalam semalam. Itu yang dilakukan oleh para sahabat, diantaranya adalah Abu Bakar. Ketika masih bangun lagi, ketika pengen sholat, itu monggo dipersilahkan. Kalau mencukupkan itu saja juga sudah boleh. Ya, ini memang lebih utama itu adalah witir, itu di akhir malam itu lebih utama. Kalau itu tidak bisa, silahkan lakukan di awal malam. Yang penting bisa dilaksanakan. Ya, karena ini adalah utama sholat malam tersebut. Kemudian juga sholat yang lain, apakah sholat yang duha, ya. Kemudian sholat diantaranya jenis daripada sholat duha itu ada sholat awwabin. Sholat awwabin itu adalah sholat duha, tapi dalam kondisi situasi yang anak unta kepanasan. Ya kira-kira ya sekitar jam berapa Pak? Setengah 11-an panas atau jam 10 ya, sudah panas seperti itu, di mana digambarkan oleh Nabi anak unta kepanasan. Itu pahalanya besar melakukan sholat duha di waktu tersebut. Kemudian ada juga sholat yang itu sebetulnya masuk juga pada sholat duha, yakni adalah sholat yang dilakukan bersamaan syaratnya dengan melakukan sholat subuh dengan berjamaah, dilanjutkan kemudian setelah itu zikir sampai matahari terbit.
kemudian menunggu waktu sekitar ya kurang lebih 15 menit kalau para ulama seperti itu, agar matahari itu condong ya. Ini kemudian lantas melaksanakan sholat 2 rakaat. Niku namanya apa Pak? Sholat apa? 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 Sholat boleh dikatakan sholat syuruk ya, atau sholat isyraq. Sholat isyraq itu tapi persyaratannya itu adalah sholat subuh dengan berjamaah. Rasulullah katakan man sholal ghada bi jama'atin, barang siapa sholat ya sholat subuh ya ghada sholat subuh dengan jamaah ya summa yadhkurullah, kemudian setelah selesai zikir kepada Allah. Di dalam hadis lain dia duduk fi maq'adi, di tempatnya. Maksudnya para ulama menafsirkan maksudnya di tempat dia duduk tadi. Ada yang menafsirkan pokoknya selama di masjid tidak keluar. Kalau keluar batal ya segera masuk lagi kembali ke masjid, menunggu sampai matahari terbit dengan cara zikir. Zikir itu apakah hanya sekedar mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar? Apakah sekedar lisan saja? Tidak itu saja. Tapi zikir diantaranya yang utama adalah membaca Al-Quran. Kemudian juga dijelaskan termasuk zikir itu ketika mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Misalkan ada kajian, atau kalau subuh itu nama Pak? Kuliah subuh. Jadi menunggu itu pahalanya apa? Pahalanya sama dengan dia itu melakukan haji dan umroh. Pahalanya seperti dia itu berhaji dan umroh. Bahkan Nabi mengatakan tamah, sempurna. Jadi orang mendapatkan pahala haji dan umroh tanpa pergi ke tanah suci Mekah itu ternyata juga ada. Itu tentunya bagi orang-orang yang barangkali belum diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal bisa untuk melakukan itu karena terkait dengan materi dan seterusnya. Ya, ini. Tetapi itu pun juga bisa dilakukan orang-orang yang sudah berhaji kemudian dia melakukan sholat isyraq tadi sebagaimana yang dituntunkan Nabi, maka pahalanya juga sama. Pahalanya adalah seperti ya berhaji dan umrah secara sempurna. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian memperbanyak istighfar dan taubat ya. Jadi momentum tersebut di bulan Rajab itu hendaklah memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Hal ini bukan karena adanya keutamaan khusus di bulan Rajab, tetapi sebagai bagian dari kebiasaan memperbanyak istighfar kapan saja. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallah jami'a ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dimasukkan itu di poin kelima, di tarjih itu tidak merayakan peringatan Isra Mi'raj secara khusus. Secara khusus itu maksudnya apa? Secara khusus ada amalan-amalan ritual di dalamnya. Ya, ini. Jadi Muhammadiyah memandang bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa besar yang penting untuk diimani, tetapi tidak ada tuntunan khusus untuk merayakan sebagai ibadah tertentu. Peringatan Isra Mi'raj lebih diarahkan kepada pendidikan dan dakwah, bukan sebagai ritual ibadah. Misalkan diadakan satu kajian di situ di dalamnya mengkaji terkait dengan bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu hingga Rasulullah menerima perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau demikian itu adalah boleh. Jadi bukan amalan-amalan khusus ritual. Misalkan pada saat Isra Mi'raj itu membaca zikir-zikir khusus. Ya, itu tidak dituntunkan.
Nah, itu adalah amalan masyru' yang dianjurkan, yakni adalah ditarjih Muhammadiyah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan-amalan bid'ah di bulan Rajab yang ini harus penting untuk kita ketahui karena sebagian masyarakat melakukan ini. Amalan yang pertama adalah menghidupkan malam pertama bulan Rajab yang mendasarkan hadis man ahya awwala lailati min Rajabin wasama yaumuha ghafarallahu lahu jami'a dzunubihi. Barang siapa yang menghidupkan malam pertama bulan Rajab dan berpuasa pada siangnya, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Jadi yang diampuni seluruh dosanya. Jadi anjuran ketika malam pertama bulan Rajab itu dianjurkan untuk ibadah di malam harinya, di siang harinya berpuasa. Nah, ternyata apa Bapak Ibu? Status hadis ini adalah palsu. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Mawdu'at karya daripada Ibnu Al-Jauzi, beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis maudhu', ya. Tidak ada sanad yang mendukung kebenaran riwayat ini. Ini yang pertama, amalan bid'ah. Kemudian yang kedua, mengkhususkan puasa Rajab 1 hari, 3 hari, 7 hari, hingga sampai berpuasa penuh di bulan Rajab. Di dalam kitab Silsilah Ahadisu Dhaifah karya Albani, di situ dijelaskan sumu yauma min Rajabin kasiyami sannah wa man shoma sab'atu, ya, wa man shoma sab'ata ayamin, ya, ghuliqat anhu abwaba jahannam, ya. Puasa 1 hari di bulan Rajab seperti puasa setahun. Dan barang siapa yang berpuasa 7 hari, maka ditutup baginya pintu-pintu neraka. Jadi poso 1 hari padha karo poso setahun. Kalau puasa 7 hari, pintu neraka ditutup sehingga baginya itu tidak akan masuk neraka. Hadis ini dikatakan di dalam kitab Silsilah Ahadisi Ad-Dhaifah, hadis ini adalah hadis batil dan tidak memiliki dasar. Ini adalah hadis palsu. Kemudian disebutkan juga di dalam kitab, ya, Ala Ali Al-Masnu'ah fi Ahadisil Mawdu'ah karya daripada As-Suyuti. Nah, Imam Suyuti menyebutkan sejumlah hadis terkait dengan bulan Rajab dan hadis ini palsu. Qala Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, hadisun man shoma salasata ayyamin min Rajabin kataballahu lahu ibadata tis'ina sanah. Hadal hadis maudhu'un. Jadi Imam Suyuti menjelaskan di dalam kitab Al-Masnu'ah tersebut, barang siapa puasa 3 hari, ya, di bulan Rajab, Allah akan mencatat baginya ibadah selama 90 tahun. Jadi luar biasa, puasa 3 hari pahalane padha karo seumur hidup kita. Ya, kita padahal belum tentu usia 90 tahun. Kalau pahalanya sekian itu, ya gak usah ibadah, mencukupkan itu saja. Tetapi dikatakan hadal hadis maudhu'un. Hadis ini adalah hadis yang palsu, ya. Ini sebagaimana ditegaskan oleh para ulama dan tidak diriwayatkan dari jalur yang sahih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam kitab Al-Manar Al-Munif halaman 96, Ibnu Qayyim menjelaskan semua hadis mengenai puasa Rajab dan sholat pada beberapa malam di bulan Rajab adalah dusta yang nyata. Bahkan
Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami Asy-Syafi'i dari mazhab Syafi'i, beliau ditanya, apakah boleh melakukan sholat raghaib secara berjamaah atau tidak? Beliau menjawab, adapun sholat raghaib itu sama dengan sholat nisfu Sa'ban. Kedua sholat itu adalah bid'ah yang buruk dan tercela. Hadis keduanya palsu, maka dimakruhkan melakukan kedua sholat ini baik sendirian maupun berjamaah. Di dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra di jilid 1 halaman 216. Ini masih banyak sekali hal-hal itu yang sesungguhnya puasa tersebut adalah didasarkan hadis palsu, dan itu sudah diteliti oleh para ulama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam kitab Al-Mawdu'at Ibnu Jauzi juga menjelaskan, inna fil jannati nahran yuqalu lahu rajabun ma'uhu abyadu minal laban wa akhla minal asali man shoma yauman min rajabin saqallahu min dzalikan nahar. Sesungguhnya di surga itu terdapat sebuah sungai yang disebut Rajab. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab, Allah akan memberinya minum dari sungai tersebut. Itu juga statusnya hadis palsu. Nah, ini hati-hati. Kemudian yang ketiga, amalan yang didasarkan pada bid'ah adalah melaksanakan sholat raghaib. Ya, biasanya orang yang melakukan sholat raghaib ini didasarkan hadis palsu. Di antaranya hadis palsu yang digunakan, ya, ini terdapat di dalam kitab Al-Mawdu'at, ya, yang ditulis oleh Ibnu Jauzi. Man sholat lailatal, ya, Jum'ati al-ula min Rajabin isnata asrota raq'atan yaqra'u fi kulli raq'atin al-Fatihah marratan wa inna anzalnahu fi lailatul qadri salasa marrat wa qul wallahu akad isna asyara marratan fa idza faragha min salatihi, ya, shalla alayya sab'ina marrah. Barang siapa yang sholat di malam Jumat pertama bulan Rajab sebanyak 12 rakaat, membaca Al-Fatihah sekali, surat Al-Qadar 3 kali, surat Al-Ikhlas 12 kali di setiap rakaat. Jadi 12 rakaat, rakaat pertama baca Fatihah sekali, surat Al-Qadar 3 kali, Al-Ikhlas 12 kali, lalu setelah selesai membaca sholawat 70 kali. Jadi seperti itu juga hadis palsu. Kemudian juga di hadis palsu yang lain yang dimuat di dalam kitab Al-Majmu' oleh Imam An-Nawawi, ya, beliau jelaskan, man sholla lailatal jumu'ah al-ula min Rajabin isnata asyrata raq'atan ghafarallahu dzunubahu jami'an. Siapa yang sholat di malam Jumat pertama bulan Rajab sebanyak 12 rakaat, Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Nah, itu adalah hadis-hadis yang palsu. Jadi tidak usah kita lakukan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian maka jelas bagi kita di bulan Rajab itu adalah memang bulan yang Allah muliakan, tetapi tidak ada amalan khusus, baik puasa secara khusus di bulan Rajab atau sholat secara khusus, misalkan raghaib di bulan Rajab, itu tidak ada didasarkan pada hadis yang maudhu', hadis yang palsu, sehingga harus kita tinggalkan, kembali kepada kaidah umum, yakni bahwa bulan Rajab itu adalah salah satu bulan haram, bulan mulia. Secara umum ketika kita beramal ibadah apapun yang sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan, ya, maka
pahalanya akan berlipat ganda. Saya kira ini Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan seputar ini kajian kita, monggo kalau ada yang belum jelas. Pun jelas nggih? Oh, wonten nggih, monggo. Tidak ada batas minimalnya. Monggo kerso sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya. Amalan yang disukai oleh Allah itu amalan yang istiqomah. Ya, yang istiqomah. Amalan yang dilakukan secara istimrar, istiqomah itu Allah sangat suka. Tetapi pas kolo-kolo kita itu pas juga capek, kemudian ada pas tamu untuk ditakhrim, menghormati tamu, ya lebih utama kita nggak usah puasa. Karena jika kita kehadiran tamu, kita ingin menghormati tamu, masa kita hanya manggak nih tamu, monggo diunjuk, monggo dipun cicipi, tapi kita tidak juga ikut bersama ini. Tapi kan ya itu boleh aja karena bukan wajib. Tapi apabila itu istiqomah, maka pahalanya itu besar. Allah suka terhadap hal-hal yang amalan meskipun itu kecil dilakukan dengan istimrar atau istiqomah. Betul Pak ya? Nggih. Nggih. Oh gitu. Jadi tidak ada dan tidak boleh kita yakini seperti itu karena memang tidak ada dasar. Tidak ada dasar, maka keyakinan itu harus kita buang. Keyakinan seperti itu harus kita buang, tidak perlu kita yakini. Jadi kalau kita istiqomah lebih utama. Kolo-kolo pas repot, pas kita kedatangan tamu, kok rasanya gak penak, mosok menghormati tamu, awake dhewe poso sementara tamu kita manggak nih tapi gak makan. Akhirnya tamu tidak akan juga mau untuk mencicipi. Nah, bentuk tahrimnya adalah kita ikut itu. Insya Allah niatan kita itu yang tadi sudah semula puasa itu diganti oleh Allah podo karo poso. Kan di dalam hadis banyak. Jikalau kita melakukan amalan yang itu sudah jadi kebiasaan kita, misalkan adalah sholat jamaah di masjid, suatu ketika tidak bisa melakukan karena dia itu sakit. Ketika kita sakit, kemudian tidak kita bisa hadir di dalam sholat jamaah itu, maka pahalanya sama dengan ketika kita melaksanakan di masjid. Karena kita tidak bisa ke masjid karena ada halangan yang tadi karena sakit, ada uzur syar'i. Jadi kalau itu amalan itu kita lakukan sebelumnya kita sudah biasa, tatkala itu kita nggak bisa, maka itu sama dengan kita melakukan sholat juga berjamaah sesuai dengan yang kita lakukan di amal sebelumnya. Ngaten Pak nggih? Bu, sampun jelas nggih? Saya kira ini Bapak Ibu sekalian kajian kita pada malam hari ini mudah-mudahan menambah wawasan kita. Hal-hal yang tidak ada ajarannya kita tinggalkan, yang disunahkan oleh Rasulullah, disyariatkan dalam agama kita laksanakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.